Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Triasti S dengan NIM 240608501024 dari Program Studi Pendidikan Antropologi Angkatan 2024. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi tentang pendekatan evaluasi pembelajaran fokus pada pendekatan sistem atau PAP dan PAN pada mata kuliah evaluasi dan asesmen pembelajaran antropologi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke penjelasannya. 1. Pendekatan acuan patokan atau PAP yaitu penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik dengan patokan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan dari hasil peserta didik lain. Namun patokan biasanya berupa standar kompetensi atau kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Misalnya seorang guru menetapkan KKM 80 pada mata pelajaran antropologi, maka peserta didik yang nilainya di atas 80 dinyatakan tuntas, sedangkan peserta didik yang nilainya di bawah 80 dinyatakan belum tuntas. Nah, adapun kelebihan dari PAP ini yaitu 1. Objektif, karena hasil belajar peserta didik dinilai berdasarkan standar yang sama. 2. Memotivasi peserta didik untuk mencapai kriteria yang jelas. 3. Yaitu mendukung pembelajaran individual peserta didik pada fokus kompetensi yang harus dicapai, bukan dibandingkan dengan temannya. Yang keempat ini cocok untuk penilaian formatif atau diagnosis dan perbaikan pembelajaran. Namun berdasarkan kelebihan tersebut, PAP juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Kurang memberi gambaran perbandingan antar siswa, misalnya siapa yang paling menonjol di kelas. Terus yang kedua yaitu menuntut standar instrumen tes yang valid dan reliable agar hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga, biasanya membuat peserta didik stres jika standarnya terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan rata-rata di kelas. Nah, yang kedua yaitu pendekatan acuan norma atau PAN, yaitu penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik dengan hasil teman sekelompoknya atau norma kelompok. Nilai siswa bersifat relatif tergantung distribusi nilai di kelas tersebut. Contohnya dalam ujian bahasa Indonesia, nilai rata-rata kelas adalah 70. Peserta didik dengan nilai 85 mungkin dianggap sangat baik karena jauh di atas rata-rata, meskipun jika dibandingkan dengan standar KKM mungkin belum tentu tuntas. Adapun contoh lain yaitu misalnya jika masuk seleksi untuk perguruan tinggi itu menggunakan sistem peringkat. Misalnya hanya 10 peserta terbaik yang lolos tanpa peduli nilai mutlaknya. Nah, kelebihan dari PAN ini yaitu 1. Mudah untuk digunakan untuk menentukan peringkat atau ranking siswa. Nah, yang kedua itu juga cocok untuk seleksi atau kompetensi, misalnya lomba, masuk sekolah favorit, masuk universitas favorit, atau beasiswa. Nah, yang ketiga itu bisa menunjukkan variasi kemampuan antar siswa dalam satu kelas. Nah, tapi kekurangan PAN ini yaitu bersifat relatif, sehingga nilai tinggi tidak selalu mencerminkan penggunaan kompetensi jika rata-rata kelompok rendah. Yang kedua yaitu tidak adil bagi siswa yang pintar di kelompok atau di kelas tersebut dengan rata-rata tinggi karena bisa terlihat biasa saja. Yang ketiga, tidak selalu mendukung tujuan pembelajaran berbasis kompetensi karena lebih fokus pada perbandingan antar siswa. Baik, itulah hasil penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.